Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Physics, spread your wings and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi penyelesaian soal OSK Fisika tahun 2019 soal nomor 6. Ayo pintar belajar fisika. Let's be smart to learn fisik. Soal nomor 6 OSK Fisika SMA tahun 2019 adalah sebagai berikut. Sebuah benda kecil bermassa M kecil digantungkan pada atap ruangan dengan panjang tali yang dapat diabaikan. Ruangan tersebut bermassa M besar dan memiliki tinggi H besar serta berada di atas sebuah bekas dengan konstanta K kecil. Sistem tersebut sedang berada dalam kondisi setimbang. Pada T sama dengan 0, tali penggantung dipotong sehingga benda M kecil jatuh ke bawah dengan percepatan gravitasi G terhadap tanah. Asumsikan nilai M besar sangat besar. Tentukan waktu yang ditempuh benda M kecil hingga menumbuk lantai ruangan. Sebagai petunjuk untuk nilai X kecil, maka cos X sebanding dengan 1 min X kuadrat per 2. Nah, ini adalah gambar benda M kecil yang digantungkan pada sebuah ruangan yang massanya M besar dan tingginya adalah H besar, di mana ruangan tersebut berada di atas pegas yang memiliki konstanta pegas K kecil. Karena pengaruh gravitasi G kecil, maka jika benda massa M kecil ini talinya dipotong, akibatnya benda massa M kecil nanti adalah jatuh menuju ke lantai ruangan yang bermassa M besar ini tadi. Dan selanjutnya, bagaimanakah cara untuk mencari berapa waktu yang ditempuh benda M kecil ini hingga mencapai ke lantai ruangan tersebut? Ikutilah pembahasannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambarnya. Untuk gambar yang saya sajikan di sini adalah gambar pada kondisi awal dan pada kondisi akhir saat benda sebelum talinya dipotong dan setelah talinya dipotong, sehingga benda M kecil berada di lantai daripada ruangan besar tersebut. Dan ini adalah kondisi awalnya, di mana untuk bendanya masih tergantung dengan massa M kecil dan sistem ini dalam keadaan setimbang. Nah, berarti kalau dalam keadaan setimbang, kondisinya dalam keadaan diam. Dan kemudian pada saat talinya dipotong, pada kondisi akhirnya, benda M kecil tadi jatuh hingga mencapai lantai daripada ruangan besar ini dan berakibat karena pergerakan massa M kecil ini tidak lagi membebani daripada ruangan, akibatnya pegas akan bergeser ke atas atau naik ke atas, dan setelah itu pegas mendapatkan beban lagi sebesar M kecil dan berakibat pada pegas akan timbul vibrasi atau getaran, dan di sini nanti ada hubungan dengan getaran atau gerak harmonis sederhana. Nah, kita lihat dulu pada gambarnya. Setelah massa M kecil ini bergerak ke bawah, akibatnya ruangannya akan bergerak ke atas serta pegasnya juga akan bergerak ke atas, berakibat untuk pegasnya akan mengalami simpangan tertentu, dan pada saat mencapai titik tertingginya, maka pegas tersebut dalam keadaan setimbang barunya, maka untuk yang dicapai simpangan dari pegas tadi adalah
biasanya dilambangkan dengan J, dan J-nya itu adalah sebagai besarnya amplitudo gerak harmonis sederhana. Dan selain itu, untuk kita bisa lihat dari gambarnya bahwa selain pegasnya mengalami beban panjang, untuk posisi daripada ruangan M besar ini nanti akan bergerak ke atas, dan pergerakannya, pergeserannya adalah sejauh YM besar, serta untuk benda M kecilnya ini tadi bergerak ke bawah, berarti dia akan bergerak sejauh YM kecil sesuai yang ada dalam proyeksi lukisan yang ada di sini. Dan dengan demikian dapat juga dinyatakan bahwa besarnya H besar akan sama dengan YM kecil ditambah YM besar. Jadi setelah tali dipotong, pegas bergeser ke atas menuju ke titik keseimbangan barunya. Jadi sudah mencapai keseimbangan barunya, maka mencapai simpangan maksimumnya. Simpangan maksimumnya itu adalah sama dengan amplitudo dari gerak harmonis sederhana. Di mana berdasarkan dari hukum Hooke, F sama dengan K kali delta Y. K adalah konstanta pegas, delta Y adalah simpangan pegas yang dihasilkan, dan kemudian F adalah gaya pegas atau gaya untuk memulihkan pada panjang semula dari pegas tersebut. Jadi gaya F di sini adalah dimaksudkan sebagai gaya pemulih dari pegas, sehingga dengan demikian besarnya simpangan pegas yang dialaminya sampai pada titik keseimbangannya adalah sebesar delta YP, misalnya kita nyatakan seperti ini, sama dengan mg per K. Jadi gaya pegasnya adalah sama dengan beratnya benda M kecil sebesar mg. Dan hasilnya karena maksimum, maka sama dengan besarnya amplitudo atau A. Jadi pegas tadi melakukan gerak harmonis sederhana. Pada gerak harmonis sederhana itu ada frekuensi alami F kecil, ataupun juga memiliki frekuensi sudut yang besar dinyatakan dengan omega, di mana omega itu sama dengan 2πf. Dan secara perumusannya, untuk besarnya frekuensi sudut yang dialami oleh pegas ini adalah delta omega sama dengan K per M besar. Nah, untuk persamaan simpangan pegas secara ada hubungan dengan fungsi waktu pada tahapan-tahapan waktu tertentu, pada suatu saat T tertentu, persamaan simpangan pegas ini bisa dinyatakan YT sama dengan min mg per K cos omega T. Kenapa negatif atau min? Karena gaya beratnya arahnya ke bawah yang memberikan perubahan panjangnya, sedangkan perubahan panjangnya arahnya ke atas, sehingga saling berlawanan arah, sehingga bisa dinyatakan tadi untuk YP-nya adalah sama dengan min mg per K cos omega T. Nah, ruangan bergeser ke atas tadi adalah sejauh YN besar seperti yang nampak pada gambar di atas, di mana besarnya YM besar ini sama dengan atau sebanding dengan delta YP plus YP. Besarnya simpangan maksimum ditambah simpangan sesaat yang ada pada pegas yang bersangkutan. Delta YP-nya adalah mg per K, sedangkan YP-nya adalah min mg per K cos omega T, sehingga YM besar sama dengan mg per K min mg per K cos omega T. Nah, sama dengan mg per K bisa dituliskan menjadi mg per K kali 1 min cos omega T. Persamaan barunya adalah menjadi mg per K kali, untuk 1 min cos omega T ini adalah sama atau sebanding dengan 1 min cos akar K per M T. Ini berdasarkan perhitungan secara matematiknya, sehingga karena untuk mg per K kali 1 min cos K per akar K per M besar kali T ini adalah sebanding dengan mg per K
kali setengah K per M besar T pangkat 2. Nah, di sini K saling meniadakan sehingga bisa diambil persamaan terakhir untuk Y maksimum, Y M-nya, M besarnya ini adalah sebanding dengan MG per 2M besar T pangkat 2. Massa benda M kecil setelah tali dipotong tadi jatuh ke bawah dengan mengalami perpindahan sejauh, jadi bergerak ke bawah sejauh YM kecil. Karena konsep benda jatuh bebas, maka jarak tempuhnya adalah sama dengan setengah GT pangkat 2. Jadi bergerak ke bawah dengan kecepatan awal 0. Sehingga YM sama dengan setengah GT pangkat 2. Sedangkan waktu benda M kecil ini sampai pada menembus lantai, seperti yang terlihat pada gambar, pergerakannya adalah sejauh H besar. Dan H besar ini adalah sama dengan JM kecil ditambah YM besar. Kita tengok lagi gambar yang ada di atas tadi ya. Nah, untuk YM kecil adalah setengah GT pangkat 2, sedangkan YM besarnya adalah MG per 2M besar T pangkat 2. Nah, jika kemudian kita kalikan 2, kiri dan kanannya, akan kita dapatkan hasilnya persamaan barunya adalah 2H besar sama dengan T kuadrat kali G plus MG per M besar. Nah, supaya G plus MG per M besar ini bisa dioperasionalkan, maka G harus dibagi dengan M besar. Supaya bisa dibagi dengan M besar hasilnya tetap G, maka G dikalikan dengan M besar. Sehingga persamaan 2H sama dengan T kuadrat kali G plus MG per M besar ini menjadi 2H sama dengan T kuadrat kali M besar G per M besar plus MG per M besar. Dan bisa disederhanakan menjadi 2H sama dengan T kuadrat G M besar plus M kecil per M besar, sehingga karena yang akan kita cari adalah waktu yang diperlukan yaitu T, maka T kuadrat sama dengan 2H M besar per G kali M besar plus M kecil. Maka besarnya T, waktu yang diperlukan oleh benda M kecil hingga menembus lantai adalah T kecil sama dengan akar 2HM per G kali M besar plus M kecil. Demikian strategi penyelesaian soal OSK Fisika untuk nomor 6 tahun 2019. Semoga dapat membantu Anda di dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi Olimpiade Fisika tingkat kabupaten yang akan datang. Salam fisika, bentangkan sayapmu, and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.